Ya, halo followers, welcome back di Tiang Jauh, podcast bola untuk semua dari Popo on the Radio. I'm your host, Popo Kusen, dan ini podcast bola untuk semua orang ya. Saya bukan pandit, hanya pecinta bola. Jadi di sini kita akan ngomongin sepak bola khususnya yang ada di negara Inggris ya, alias Premier League, FA Cup, Carabao Cup, pokoknya Premier League lah yang kita bahas. Dan hari ini kita akan ngebahas pertandingan weekend kemarin. Kemudian untuk prediksinya nggak ada sih. Soalnya kan ini libur ya, international break, baru ada Liga Inggris lagi nanti 1 April, masih 10 hari lagi, 11 hari lagi, jadi ya kita libur aja lah, 10 harian lagi kan, jadi ini kita libur aja. Dan tentu aja ada banyak berita soal sepak bola di Liga Inggris yang cukup heboh ya, di weekend kemarin ini, mulai dari Antonio Conte yang marah-marah panjang lebar di press conference, terus ada Patrick Vieira dipecat sama Crystal Palace, and si Guardiola juga dia komplain. Nanti kita akan bahas satu-satu lah, tapi sekarang kita mulai dulu aja ya dengan mereview beberapa pertandingan dari Liga Inggris kemarin, oke? Nah, jangan kemana-mana, kita mulai dulu sekarang, Tiang Jauh. Oke, jadi langsung aja kita akan ngebahas pertandingan Liga Inggris kemarin sebelum kita pindah ke FA Cup ya. Jadi kita mulai dari Southampton 3-3 lawan Tottenham. Dan ini adalah pertandingan yang sebenarnya harusnya Tottenham ini bisa menang. Tapi akhirnya di menit-menit akhir jadi bukan kalah, jadi di comeback seri sama Southampton. Padahal kita tahu Southampton ini adalah tim yang ada di papan bawah, yang mereka di peringkat bawah sendiri. Tapi kemarin berhasil menahan imbang Man United dan sekarang menahan imbang Spurs juga. Dan habis pertandingan si Antonio Conte ini marah-marah parah banget. Dia bilang, ini pertama kalinya gue ngelihat ada pemain yang nggak punya daya juang sama sekali. Lu lihat aja, selama 20 tahun Tottenham ini di bawah kepemilikan Daniel Levy dan nggak pernah menang satupun. Menurut lu penyebabnya apa? Pokoknya si Conte ini ngomel-ngomel panjang lebar lah. Kita ini dibayar, tapi begitu pemain Tottenham ini nggak pengen main under pressure. Mereka terbiasa untuk bermain itu bukan untuk nyari trofi, bermain itu bukan buat nyari kemenangan. Mereka terbiasa main tanpa tekanan. Jadi kalau ada tekanan sedikit langsung kalah. Pokoknya seru banget sih, lu mesti nonton. Ada banyak sih di YouTube maupun di Twitter ya, si ini omongannya Antonio Conte ini ngapain. Dan sehari kemudian si Conte mengklarifikasi kalau ternyata dia itu nggak ngata-ngatain pemiliknya sama sekali. Jadi dia cuma ngata-ngatain, omelannya dia panjang lebar itu dinyatakan untuk pemain, bukan kepada owner Tottenham maupun kepada chairman Tottenham. Padahal kalau gue lihat dari omongannya dia di press conference, itu dia nyerang semuanya, nggak cuma pemain, tapi juga ownernya maupun chairman-nya juga. Tapi mungkin karena Inggrisnya Conte kan memang nggak gitu bagus ya, jadi mungkin jadi terlihat kayak jadi ada yang lost in translation gitu. But I don't know man, si Conte ini kayaknya pengen dipecat deh dia, pengen dapat uang pesangon deh, pengen segera pergi dari Tottenham. Kayaknya dia udah muak sama pemainnya Spurs ya. But itu aja, kita kelamaan ngebahas Tottenham. Masih ada pertandingan lain yang harus kita bahas. And then ada apa lagi ya? Ada Arsenal. Jadi Arsenal nih mengambil kesempatan yang diberikan ketika si City nggak main ya, karena City main FA Cup. Jadi dia pun memperpanjang jaraknya lagi sekarang dengan membantai Crystal Palace 4-1. Yang ngomong-ngomong barusan memecat pelatihnya juga si Patrick Vieira. Jadi Patrick Vieira ini setelah 12 pertandingan nggak pernah menang, akhirnya dipecat sama Crystal Palace. Padahal posisinya dia dipecat sama Crystal Palace ini tuh sama dengan tahun lalu. Jadi sebenarnya nggak menurun, walaupun nggak meningkat juga, tapi secara peringkat ya. Tapi kalau poin memang ini lebih nggak aman karena cuman beda 3 poin sama degradasi. But anyway, akhirnya Arsenal menang 4-1, Saka 2 gol 1 assist, Martinelli ngegolin lagi, dan jarak antara Arsenal dengan City sekarang kembali melebar menjadi 8 poin. Ada Chelsea yang udah mulai menunjukkan penampilan oke, tetapi ini secara mengejutkan ditahan seri sama Everton 2-2. Again, Everton tim yang jelek juga, papan bawah juga, tapi berhasil menahan seri Chelsea. Jadi Chelsea ini walaupun mainnya udah bagus, tapi
Di klasemen mereka masih di peringkat 10. Poinnya sama kayak Aston Villa, 1 poin di bawah Fulham. Dan ya kayaknya Chelsea berat sih ya untuk lolos ke Liga Champions maupun Europa. Mungkin bisa ke ini sih, Conference League mungkin bisa sih. Tapi ya gitulah, kalau gue bilang sih ya udah lewat. Tapi ya masa terburuknya Chelsea di era Graham Potter ini menurut gue dari sekarang sampai akhir musim nanti, sampai musim depan cuma tinggal naik ke atas aja sih Chelsea kalau gue lihat. Karena udah mulai kelihatan lah bentuk permainannya kayak apa. Siapa lagi ya? Ya Newcastle juga akhirnya balik menang lagi setelah beberapa pertandingan nggak bisa menampilkan terbaiknya. Ini sebenarnya juga mainnya nggak gitu bagus, tapi ya dapat penalti sih, jadi mereka jadi bisa menang. So I guess it's a good day juga ya buat fansnya Newcastle. Leeds menang 4-2, Leicester Brentford 1-1, Aston Villa 3-0 sama Bournemouth. Jadi memang ya udahlah, kita langsung aja ke FA Cup sekarang ya. Jadi FA Cup akhirnya udah selesai, quarter final kemarin udah ditemukan, sekarang semifinalnya. Jadi semifinalnya nanti yang satu adalah Man United melawan Brighton, dan yang satunya Manchester City melawan Sheffield United. Sheffield United tentu aja adalah tim divisi bawah Championship kayaknya. Dan jadi nanti mereka 2 semifinal ini akan diadakan di Wembley dan nanti finalnya juga di Wembley. Dan gue berharap banget supaya finalnya ini derby Manchester ya. Karena kalau final FA Cup terus derby Manchester itu kan bakalan seru banget kan. Dan itu nanti bakalan gila epic gak sih? Kayak gue berharap gitu sih. Walaupun rada susah karena Brighton ini bagus ya. Jadi gue bilang City pasti masuk final karena lawannya cuma Sheffield United. Nah tapi yang MU lawan Brighton nih itu yang nggak tahu, masih bisa aja Brighton yang lolos. Kalau gue pengennya yang menang FA Cup adalah pemenang dari semifinal antara Man United lawan Brighton gitu. Bukan karena gue benci City, tapi karena gue ngefans sama MU. Dan Brighton ini layak dapat piala gak sih? Kalau lo lihat mainnya mereka gila. Solly March, ada si Mitoma, ada si Ferguson juga kan, Evan Ferguson itu strikernya. Terus ada si McAllister juga kan, yang ketawanya paling ikonik di Premier League saat ini. Jadi gue pengennya sih dari sisi yang ini sih, yang menang FA Cup itu. Dan nanti kita lihat aja ya. Terus habis ini ada international break, jadi minggu depan juga nggak ada Premier League juga kan, maka hari ini kita nggak ada preview pertandingan untuk ke depannya. Minggu depan baru ada lagi, dan minggu depan juga nggak ada review. Jadi minggu depan gue akan ngebahas tentang soal lain ya. Gue akan cari nanti topik apa yang kita bahas. Nah, kita akan ngebahas itu dan ngebahas preview pertandingan Liga Inggris yang game week 29 yang akan ada banyak pertandingan. Oke, so itu aja untuk Tiang Jauh hari ini. Jangan lupa subscribe ke YouTube Popo on the Radio kalau belum, biar nggak ketinggalan episode yang baru. Share juga ke teman-teman kamu yang suka bola. And I guess that's it ya. Jangan lupa jaga kesehatan, minum air yang banyak. Di sini Popo Kusen. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.